Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 319. Pria yang menatapnya memakai jubah panjang dan longgar. Rambutnya yang panjang diikat, dan wajahnya tampan. Dia melihat sekitar 30 atau 40. Su Hongli. Dia adalah kepala keluarga Sudari ibu kota Giok dan seorang legenda yang telah melompat ke dalam jajaran 10 leluhur bela diri Xiantian besar bertahun-tahun yang lalu. Dia, bersama guru negara Hong Sensang, dihormati sebagai salah satu benteng kembar Zhou Agung. Tidak masalah bahwa Su Yi memiliki pengalaman kultivasi selama 108.000 tahun di kehidupan sebelumnya. Saat dia melihat ayahnya di sini, kebencian dan amarah yang tak tertahankan muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ini adalah obsesi yang tak terpadamkan. Bahkan dengan kemauan yang kuat dan kebijaksanaan yang besar, obsesi seperti itu sulit untuk diselesaikan. Namun, tatapan Su Yi tetap sedingin salju, dan dia tampak tenang seperti sebelumnya. Obsesi adalah obsesi, dan kebencian adalah kebencian. Tetap saja, dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia tidak akan kehilangan kendali di saat seperti ini. Hujan turun dalam ember, dan angin kencang gunung melolong. Meskipun saat itu pagi hari, langit redup seperti senja. Dari waktu ke waktu, petir menyambar di atas kepala, menerangi sekeliling mereka dengan cahaya keperakan. Sekarang, lebih dari setahun kemudian, ayah dan anak itu bersatu kembali. Namun, suasananya menindas dan sunyi tak tertandingi. Kemarin, saat ku dengar kau kembali ke Jade Capital, kuharap kau akan datang ke sini. Jadi, saya memutuskan untuk melihat Anda, kata Su Hongli. Nada suaranya santai dan tenang, tidak sombong, dan sama sekali tidak emosional. Ini adalah puncak dari ketidakpedulian yang menyendiri dan tidak berperasaan. Dia tidak memiliki payung, tetapi ketika hujan deras jatuh dalam jarak 3 kaki darinya, itu menabrak penghalang tak terlihat dan tersebar. Tapi Su Yi memperhatikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tidak ada fluktuasi energi sama sekali di sekitar Su Hongli. Sebaliknya, dia tampaknya telah menyatu dengan lingkungannya, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Seolah-olah dia hanyalah pohon atau rumput lain. Mengapa tidak menyerang? Tanya Su Yi. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku berani mengambil satu langkah pun ke Jade Capital, kamu akan mengeksekusiku tanpa ampun. Mata Su Hongli stagnan seperti sumur kuno. Dia berkata dengan tenang, saya juga mengatakan bahwa saya akan memberi Anda waktu sampai hari kelima bulan kelima untuk membuka lembaran baru. Saya tentu saja tidak akan kembali pada kata-kata saya. Su Yi tertawa. Kalau begitu tunggu saja sampai yang keempat, saat aku berjalan-jalan di keluarga Su. Dengan itu, dia berjalan ke kejauhan sambil membawa payung kertas minyaknya. Dia tidak terlalu melirik Su Hongli untuk kedua kalinya. Ini adalah ayahnya, juga orang yang paling dia benci seumur hidup ini, tapi itu akan seperti yang dia katakan di suratnya. Bulan depan, pada tanggal 4, dia secara pribadi memutuskan dendam ini. Su Hongli tampak sedikit terkejut. Ketika dia melihat Su Yi pergi begitu saja, alisnya berkerut. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya setelah sosok Su Yi yang tinggi dan kurus menghilang ke dalam kabut dan hujan, dia berkata, Saudara Taois, kita juga harus kembali. Kemudian, tanpa emosi sedikit pun, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi. Seorang penatua berjubah Tao diam-diam muncul di balik tirai hujan. Dia berjalan di samping Su Hongli dan berkata, dan di sini saya berpikir bahwa ketika ayah dan anak bersatu kembali, konflik yang intens pasti akan terjadi. Sebaliknya, Anda seperti sepasang orang yang lewat. Kata-kata Anda tidak mencapai satu sama lain, dan Anda berbalik dan pergi. Ini benar-benar mengejutkan. Su Hongli berkata dengan santai, saya tidak datang ke sini untuk membunuhnya, melainkan untuk mengkonfirmasi penilaian saya. Penghakiman yang mana? Tanya si penatua dengan rasa ingin tahu. Tatapan Su Hongli dalam dan jauh. Anak yang tidak layak itu belum dirasuki. Itu berarti pengurangan awal Anda kemungkinan besar tepat sasaran. Dia hampir pasti memakai jubah ahli. Ekspresi si penatua berubah secara halus, dan dia mengangguk. Harus kukatakan, Su Yi telah berubah jauh, terlalu banyak. Sebelumnya, saya menggunakan Pupils of Magic Discernment untuk memeriksa auranya, tapi saya tidak bisa merasakan apapun. Kesan yang dia berikan padaku adalah jurang yang diselimuti kabut, kedalamannya sulit dilihat. Ini benar-benar aneh. Mata Su Hongli menyipit. Apakah begitu? Maka ini menjadi semakin menarik. Setelah hening sejenak, tetua itu tiba-tiba berkata, rekan Taois, bagaimana kalau saya turun tangan dan mengujinya? Su Hongli melambai. Tidak dibutuhkan. Ini masalah pribadi saya, dan Anda tidak perlu terlibat. Di depan gerbang utara ibu kota Giok, Su Yi duduk di kereta kuda. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke Pinewin Villa.
Dia meminjam kekuatan langit dan bumi untuk menyamarkan kehadirannya sepenuhnya sehingga tidak ada jejak auranya yang bocor. Apakah dia khawatir aku akan mengetahui rahasianya? Su Yi bersandar dengan malas di gerbong, mengingat pertemuannya sebelumnya dengan Su Hongli. Cahaya bijaksana muncul di matanya. Su Hongli kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Saat dia melihat Su Hongli, Su Yi dapat mengatakan bahwa dia belum melangkah ke Dao asal, tetapi dia dapat sepenuhnya menggabungkan kehadirannya ke lingkungannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Qixiantian Su Hongli memiliki kualitas setinggi mungkin, peringkat pertama atas. Selanjutnya, Su Hongli juga menguasai pesona Dao. Kalau tidak, dia tidak mungkin menyatukan kehadirannya ke lingkungannya seperti itu. Tidak heran Ning Xihua mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, Su Hongli sudah menjadi yang paling menakutkan dan misterius dari 10 leluhur bela diri Xiantian besar. Fondasi seperti itu cukup untuk bersaing dengan Dewa Bumi seperti Li Changning. Tapi kemudian, itulah yang saya lihat sejauh ini. Kekuatan sejati dan kartu trufnya tidak mungkin sesederhana itu. Dia pernah berkelana jauh ke dalam hutan belantara Shifting Darkest Yao Mountain dan memperoleh keberuntungan besar. Dengan asumsi dia belum dirasuki, dia memiliki warisan yang belum diketahui, atau mungkin harta karun. Begitu Su Yi mencapai kesimpulan ini, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan masalah ini lebih jauh. Bulan depan, ketika yang keempat bergulir, dia akan mengunjungi Su Hongli secara pribadi. Lalu dia akan tahu, adapun sesepuh Taois yang disembunyikan di sisi Su Hongli dia kemungkinan berada di tingkat istana asal. Itu agak mengejutkan, pikir Su Yi. The Origin Dao dibagi menjadi 3 alam, penghindaran butir, istana asal, dan pengumpulan bintang. Dewa bumi yang Su Yi temui baru-baru ini semuanya adalah pembudidaya penghindaran gandum. Dengan kata lain, tetua Taois adalah kultivator istana asal pertama yang dilihat Su Yi setelah reinkarnasi. Sebelumnya, sesepuh telah mencoba menggunakan teknik rahasia untuk memata-matai Su Yi. Usahanya tampak diam dan tidak terlihat, tetapi Su Yi segera menggunakan indera ilahi untuk mengaburkan kehadirannya, membuat pihak lain tidak dapat menangkap petunjuk apapun. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk membedakan kultivasi tetua Taois sebagai gantinya. Di alam istana asal, kekuatan asal usul spiritual seseorang mengukir, istana asal, di dalam dantian. Dengan landasan Dao ini, Anda dapat menampung kekuatan langit dan bumi di dalam tubuh Anda dan mengalami metamorfosis mulai dari dalam. Kultivator seperti itu jauh lebih kuat daripada alam penghindaran gandum. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat mereka, pembudidaya Origin Dao tetaplah pembudidaya Origin Dao. Mereka tidak cukup untuk menakuti Su Yi. Tuan muda, kami telah tiba di Peach Glip Alley. Kereta kuda berhenti, menyentak Su Yi dari perenungan diamnya. Dia bangkit, lalu meninggalkan kereta. Hujan telah berhenti, dan langit cerah dan cerah. Su Yi membawa payung kertas minyaknya dan berjalan menuju Pinewin Villa. Dari kejauhan, dia melihat sekelompok orang berdiri di dekat gerbang villa. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan mahkota ungu dan emas serta jubah brokat. Setiap inci dari dirinya memancarkan aura khas seorang bangsawan. 3 orang berdiri di sisinya. Salah satunya adalah sesepuh berambut putih, dicukur bersih dengan jubah merah dan topi kasa hitam. Dia memegang pengocok lalat, dan punggungnya sedikit membungkuk. Salah satunya adalah seorang pria dengan rambut kasar dan janggut kasar. Kulitnya gelap, dan dia membawa pedang. Salah satunya adalah seorang wanita halus dan cantik dengan gaun berornamen. Ketika Su Yi terlihat, pemuda tampan yang memimpin kelompok itu menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berjalan untuk menyambutnya. Tuan muda Su, tolong maafkan kami karena datang tanpa diundang. Tatapan ketiga temannya semuanya mengarah ke Su Yi juga. Anda, tanya Su Yi. Tuan muda Su, ini yang mulia ketiga, Pangeran Zhou Zizhen. Dia melakukan perjalanan khusus hanya untuk mengunjungimu. Tetua berjubah merah memperkenalkan sang pangeran dengan senyuman, suaranya bernada tinggi dan feminin. Oh, kata Su Yi. Jadi, kamu adalah pangeran ketiga. Saya ingat kembali ketika, dalam perjalanan ke ibu kota provinsi kekaisaran, saya membantu Chang Guoke membunuh beberapa Grandmaster. Sepertinya mereka adalah pengikutmu. Apakah Anda mungkin di sini untuk membalas dendam? Ekspresi Zhou Zizhen membeku, tapi kemudian, dia tersenyum. Tuan muda Su, Anda salah paham. Semua itu ada di masa lalu. Selain itu, bawahan saya buta telah menyinggung Anda. Anda mungkin telah membunuh mereka, tetapi mereka pantas mendapatkannya. Tidak perlu membawa mereka. Dia berhenti, lalu berkata dengan ragu-ragu, Tuan muda, bisakah Anda mengundang kami ke Villa Pinewin untuk berbicara? Namun, Su Yi langsung menolaknya. Jika Anda memiliki bisnis, Anda bisa mengatakannya di sini. Penatua berjubah merah dan yang lainnya mengerutkan kening. Sikap seperti apa itu? Tuan muda Su, ini adalah ibu kota Giok, dan pria yang berdiri di hadapanmu adalah pangeran kekaisaran ketiga. Kami datang jauh-jauh ke sini untuk membantu Anda, namun inikah sikap Anda? Bukankah itu terlihat sedikit tidak masuk akal? Dengus wanita cantik dalam gaun hiasan.
Tolong aku. Bagaimana? Su Yi langsung terkejut. Zhou Zizen kemudian berdeham dan berkata, Tuan Muda Su, saya tidak akan merahasiakan ini. Saya memang datang ke sini hari ini karena Anda. Mari kita dengarkan, kata Su Yi. Zhou Zizen menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Su, saya membayangkan Anda sangat menyadari betapa berbahayanya keadaan Anda saat ini. Bahaya fatal mengintai di setiap sudut, satu gerakan yang salah, dan Anda akan hancur. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum penuh percaya diri dan bangga. Tapi aku bisa membantumu mencegah bencana. Alis Su Yi terangkat, dan dia tersenyum tipis. Anda, sendirian. Sikap acuh tak acuh ini membuat sesepuh berjubah merah dan yang lainnya mengerutkan kening, dan ketika mereka melihat Su Yi, tatapan mereka agak tidak senang. Pangeran Kekaisaran ketiga telah mengunjungi Anda secara pribadi untuk meredakan kekhawatiran Anda dan menyelesaikan kesulitan Anda, namun beginikah cara Anda memperlakukannya? Zhou Zizen menemukan ini juga sulit untuk diterima, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tersenyum, tidak peduli apa, aku masih seorang pangeran kekaisaran, dan aku memiliki pengaruh tertentu di dalam Jade Capital. Selama kamu setuju dengan syarat tertentu, aku jamin baik keluarga Su maupun sekte pedang naga tersembunyi, atau orang lain yang memandangmu dengan permusuhan tidak akan berani melukai sehelai rambut pun di kepalamu. Kondisi apa? Tanya Su Yi, tatapannya ingin tahu. Zhou Zizen melihat sekeliling, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, yang saya minta hanyalah Anda berjanji setia kepada ayah kekaisaran saya, dan kepada saya. First Immortal of the Sword, Chapter 320. Su Yi tertawa. Kamu sebaiknya bergegas dan pergi. Zhou Zizen tidak bisa tidak berkata, Tuan Muda Su, bolehkah saya bertanya siapa di Zhou Agung yang dapat memastikan keselamatan Anda jika bukan ayah kekaisaran saya? Penatua berjubah merah juga menimpali. Tuan Muda Su, Anda cukup kuat untuk membunuh bahkan Dewa Bumi, dan memang benar bahwa bahaya biasa tidak dapat mengancam Anda. Namun, apakah Anda benar-benar tidak menyadari berapa banyak bahaya yang mengintai di Jade Capital saat ini? Saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali. Wanita dengan gaun berornamen itu berkata, Tuan Muda Su, Anda masih muda dan menjanjikan, dengan prospek yang tak terbatas. Mengapa bersikeras menempatkan diri Anda dalam bahaya yang begitu besar? Selain itu, mengikrarkan kesetiaan Anda kepada Yang Mulia dan Yang Mulia ketiga hanya memiliki banyak keuntungan dan tidak ada kerugian. Jika kamu pintar, pasti kamu akan melihat pilihan mana yang terbaik. Ketika dia melihat pria parubaya dengan pedang hendak berbicara juga, Su Yi melambai untuk memotongnya. Selamat tinggal, maafkan aku karena tidak mengantarmu keluar. Dengan itu, dia langsung masuk ke Pinewin Villa. Anda, ekspresi Zhou Zizen menjadi gelap. Penatua berjubah merah mendengus, Tuan Muda Su, Yang Mulia ketiga datang ke sini untuk membantu Anda. Dia hanya memiliki niat terbaik. Bagaimana Anda bisa memperlakukannya seperti ini? Su Yi berhenti, berbalik, dan berkata dengan dingin, kamu hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini untuk memaksaku menundukkan kepalaku. Kau sebut itu, membantu. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, cepat dan pergi. Atau yang lain, jangan salahkan saya karena perilaku buruk saya. Ekspresi Zhou Zizen semakin gelap. Dia tidak akan pernah menduga bahwa bahkan setelah mengambil inisiatif untuk mengunjungi secara langsung, Su Yi tidak akan menunjukkan rasa hormat sama sekali. Sikap sombong itu membuatnya tampak tidak menganggap serius pangeran ketiga. Penatua berjubah merah mengerutkan alisnya dengan bingung. Sepengetahuannya, Su Yi pernah berjanji pada pangeran ke-6. Dia berpikir bahwa pangeran ketiga yang muncul dan berjanji untuk menyelesaikan bahaya yang akan terjadi sudah cukup untuk meyakinkan Su Yi untuk berjanji setia. Siapa yang mengira Su Yi akan bereaksi seperti ini? Sikap yang buruk. Su Yi, ini ibu kota Giok, wilayah di bawah kaki kaisar, dan kau akan mengalami kesulitan hanya untuk mencoba bertahan hidup. Tentunya Anda tidak akan berani menyerang kami, kata wanita dengan gaun berhias dengan tawa dingin. Dia tampak sangat percaya diri dengan dukungannya. Dia secara alami sangat menyadari kecakapan tempur Su Yi yang menakutkan, tetapi dia tetap tidak percaya bahwa Su Yi akan berani menyinggung mereka di sini, di ibu kota Giok. Lagi pula, setiap orang biasa sangat menyadari konsekuensi dari melakukannya. Su Yi meliriknya, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Tidak percaya padaku? Silakan dan coba. Wanita itu tertawa. Anda, menyembur. Gumpalan pedang Ki melesat di udara, menusuk langsung ke tenggorokan wanita itu. Matanya melotot, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya saat napas keluar dari bibirnya. Pada akhirnya, dia mencengkeram tenggorokannya dan jatuh ke belakang, menatap ke langit. Gedebuk, suara hantaman yang rendah dan teredam mengikuti, seperti palu yang menghantam jantung teman-temannya. Ekspresi Zhou Zizen dan kedua rekannya yang masih hidup berubah secara dramatis. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi akan menyerang, apalagi dia menyerang dengan begitu cepat dan efisien. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Itu terlalu cepat, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menghentikannya. Su Yi,
Apakah kamu tahu siapa dia? Pria parubaya dengan pedang meraung marah. Dia sangat marah, matanya tampak seperti akan keluar dari tengkoraknya. Dia tidak mengatakan apa-apa selama percakapan ini, tetapi kematian wanita itu tampaknya telah membuatnya marah, dan kemarahannya berkobar tanpa batas. Katakan bahkan satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu juga, kata Su Yi dengan tenang. Seluruh tubuh pengguna pedang parubaya menjadi kaku, dan dia merasa sangat tercekik sehingga wajahnya menjadi pucat, namun dia tidak berani berbicara. Zhou Zizen menarik napas dalam-dalam dan baru saja hendak membuka mulutnya ketika Su Yi meliriknya. Itu juga berlaku untukmu. Zhou Zizen tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Yi berani mengancamnya dengan cara yang persis sama. Dia adalah seorang pangeran kekaisaran. Meski begitu, di hadapan tatapan Su Yi yang benar-benar tanpa emosi, dia bergidik dan memaksa retotnya mundur. Ketika sesepuh berjubah merah melihat ini, bagaimana mungkin dia berani mengatakan sesuatu? Ambil tubuh dan enyahlah. Su Yi menunjuk ke wanita di mayat gaun berornamen itu. Jelas bahwa Zhou Zizen hampir meledak. Dia adalah seorang pangeran kekaisaran. Di ibu kota Giok, bahkan Dewa Bumi bersikap sopan padanya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak berani bertaruh dengan hidupnya, bahkan jika perutnya yang menahan amarah dan rasa malu sulit untuk ditanggung. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya, melotot penuh kebencian, lalu berbalik dan pergi. Ketika teman-temannya yang selamat melihat ini, mereka buru-buru mengumpulkan mayat wanita itu dan mengikutinya pergi. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Hanya setelah mereka meninggalkan Peach Glyph Alley, raungan marah Zhou Zizen terdengar dari jauh. Su Yi, setelah kamu mati, aku sendiri yang akan membuang mayatmu. Su Yi tertawa tetapi tidak menghiraukannya. Dia baru saja berbalik dan memasuki Pinewin Villa. Mereka yang melontarkan hinaan saat marah selalu menjadi yang paling tidak kompeten. Setelah kembali ke kamarnya, Su Yi duduk bersila dan mengeluarkan botol batu giok. Dia membalikkannya, mengeluarkan satu pil kristal transparan. Cahaya yang mengalir berkilauan di sekitarnya. Pil 9 lubang naga harimau. Pil Clear Sekte adalah tanah suci teratas untuk penyuling obat di 9 provinsi alam liar, dan ini adalah salah satu dari 4 pil roh besar dari asal Dao. Ketika seniman bela diri melangkah ke Origin Dao, mereka dapat menggunakan pil roh semacam itu untuk membangun fondasi kelas 1. Itu terkenal di seluruh alam liar. Namun sekarang, sama langka dan berharganya pil ini, Su Yi menggunakannya untuk meredam kultivasi alam Grandmaster-nya. Selain itu, sejak hari ke-7 bulan ke-4, ketika dia meninggalkan kuil harta karun Gunung Yao, dia memurnikan satu pil seperti itu setiap 3 hari. Ini sudah yang ketiga. Di tangan seorang kultivator alam penghindaran biji-bijian, satu pil 9 lubang naga harimau sudah cukup untuk membangun fondasi yang kokoh di Grand Dao. Tetapi bagi Su Yi, memurnikan 3 pil semacam itu hanya cukup untuk membawanya ke puncak alam Grandmaster tingkat ke-4. Inti masalahnya terletak pada fondasinya yang terlalu kokoh dan komprehensif, bisa dibilang mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku bisa menyempurnakan pancaran spiritual 5 warna, aku akan bisa mengayunkan pedangku ke medan perang dan melepaskan pedang domain penindasan 5 elemen besar. Ketika saatnya tiba, satu tebasan akan cukup untuk menjatuhkan bahkan orang-orang seperti si Feng Liu, yang telah memahami maksud pedang. Ini tidak akan lebih sulit daripada mengeluarkan sesuatu dari sakuku. Selain itu, setelah pancaran spiritual 5 warna saya selesai, organ saya akan bertindak sebagai tungku, dan kekuatan fisik saya akan sebanding dengan budak emas berlapis kaca. Jari-jariku akan dapat menghancurkan pedang jimat Origin Dao dengan mudah. Adapun kekuatan indera ilahi saya akan dapat mengolah mantra pembantaian ilahi sekali serangan. Ini adalah level yang lebih tinggi dari mantra pedang jiwa kekosongan besar, terutama terhadap indera ilahi dari pembudidaya asal Dao. Dengan itu, saya bisa menyapu mereka semudah kapak menembus kayu busuk. Hanya saja mantra pembantaian ilahi satu serangan terlalu lalim, dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Lebih baik tidak menggunakannya kecuali pada saat kritis. Su Yi mengambil pil 9 lubang naga harimau, lalu merenung sambil berkultivasi. Metamorfosis sejati seorang Grandmaster terjadi di tingkat kelima. 4 level pertama hanyalah build up. Ketika mereka mencapai tingkat kelima, transformasi kualitatif terjadi. Saat itu tiba, 5 organ utama bertindak sebagai tungku. Jika ini terjadi bersamaan dengan cahaya spiritual 5 warna, jiwa, tubuh, dan kultivasi kultivator semuanya akan mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Dan hanya setelah mencapai level itu dia memiliki dasar yang diperlukan untuk menggunakan seni rahasia tertentu. Seperti pedang domain penindasan 5 elemen besar. Ini adalah mantra pedang tiada taraf yang telah dibuat Su Yi di kehidupan sebelumnya, dan itu termasuk di antara 33 sutra Dao pedang alam liar. Kehalusannya melibatkan penerapan Grand Dao dari 5 elemen yang tak tertandingi. Mereka yang berada di bawah Origin Dao sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengolahnya. Demikian pula,
Jika Sui gagal mencapai pancaran spiritual 5 warna di alam Grandmaster, dia secara alami tidak akan mampu melepaskan kekuatan sejati mantra yang tak tertandingi ini. Mantra pembantaian ilahi sekali serangan, di sisi lain, adalah teknik kultivasi jiwa yang tiada taranya. Itu tidak terlalu dalam atau mendalam, tetapi itu menargetkan indera ilahi, membuatnya menjadi lalim yang tak terbendung. Dengan batas kekuatan jiwa Sui saat ini, dia bisa melepaskannya, tetapi bahkan satu serangan pun akan membuat jiwanya melemah. Tetapi jika kekuatan jiwanya menembus sekali lagi, dia bisa menggunakan mantra dengan ruang kosong. Singkatnya, Sui memiliki pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya, jadi dia memiliki seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan metode ajaib yang dia miliki sejak awal. Dia tidak kekurangan keterampilan tempur apapun. Tentu saja, ini dengan syarat kultivasinya cukup untuk menggunakan keterampilan tersebut. Pada kecepatan kultivasi saya saat ini, saya seharusnya bisa memasuki tingkat kelima alam Grandmaster dalam waktu 7 hari. Dia tidak terburu-buru. Jade Kapitel mungkin penuh bahaya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Kekuatannya saat ini cukup untuk menangani semua ancaman. Sekarang setelah dia bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi, maju selangkah demi selangkah dan membangun fondasi di Grand Dao yang jauh melampaui dirinya yang paling penting di masa lalu. Istana Kekaisaran. Aula yang luas dan keras. Kaisar berjubah gelap duduk di singgasana kekaisaran, menggosok ruang di antara matanya. Dia menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi ayah dari anak laki-laki sepertimu? Saat dia berbicara, dia duduk tegak, tatapannya berat dan menakutkan. Ini adalah seorang pemuda yang mampu menebang dewa bumi, namun kamu mencoba membuatnya untuk berjanji pada tujuanmu. Apakah Anda benar-benar mengira seorang kultivator sejati akan takut pada otoritas kekaisaran duniawi? Pangeran ketiga Zhou Zichen berlutut di sana, gemetar. Ayah kekaisaran, putramu ingin menggunakan kesempatan ini untuk merekrut seorang ahli muda atas namamu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kaisar tertawa dingin. Omong kosong, kami hanya akan menanyakan hal ini kepada Anda, apakah Anda memutuskan untuk melakukannya sendiri, atau apakah seseorang yang menyuruh Anda melakukannya. Zhou Zichen membuka mulutnya dan baru saja akan berbicara ketika Kaisar dengan dingin memotongnya. Kami ingin mendengar kebenaran. Jika Anda mengucapkan bahkan satu kepalsuan, kami akan melepaskan Anda dari posisi Anda. Zhou Zichen bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu bersujud. Ayah kekaisaran, tadi malam, saya minum dengan kakak kedua. Dia kebetulan menyebutkan bahwa, jika kita meyakinkan Sui untuk bekerja untuk kita, itu akan memperkuat seluruh Zhou Agung, dan dia akan menjadi orang berguna lainnya yang bekerja di sisi ayah kekaisaran. Mata Kaisar Zhou berkilat, dan dia menghela nafas. Seperti yang diharapkan, orang bodoh sepertimu hanya baik untuk dieksploitasi. Dia melambai. Tinggalkan kami. Mulai hari ini, mengasingkan diri di kediaman Anda dan merenungkan kegagalan Anda. Tanpa izin saya, Anda tidak boleh mengambil setengah langkah pun keluar. Suaranya penuh dengan kekecewaan dan kebencian yang pekat. Zhou Zichen langsung merasakan energi terkuras dari tubuhnya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia menyadari bahwa, dalam hidup ini, dia kemungkinan besar tidak akan pernah mendekati tahta kekaisaran lagi. Begitu Zhou Zichen pergi, Kaisar tiba-tiba berkata, "Pembimbing negara, menurut Anda apakah saya dapat meyakinkan Sui untuk bekerja untuk saya jika saya muncul secara pribadi?" Hong Sensang telah berdiri di satu sisi aula selama ini. Dia merenung sejenak, lalu berkata, "Yang mulia, itu tergantung pada apakah Sui selamat atau tidak dari pertemuannya dengan ayahnya tanpa cedera." "Oh," kata Kaisar Zhou, "Sui sudah tiba di ibu kota Giok. Apakah misi diplomatik dari Great Wei dan Great Qin membuat gerakan?" Kedalaman mata emas Hong Sensang bersinar dengan kilau yang mengintimidasi. "Yang mulia, Anda tidak perlu menyibukkan diri dengan itu. Sui telah tiba di ibu kota. Cepat atau lambat, seseorang tidak akan bisa menolak untuk melompat terlebih dahulu." Kaisar Zhou Agung tertawa. "Kalau begitu untuk saat ini, mari kita duduk dan menunggu sampai pertunjukan dimulai." First Immortal of the Sword, Chapter 321. Hari ini adalah hari ke-17 bulan keempat, hari ketiga sejak Sui tiba di ibu kota Giok. Villa Pinewin. Sui berdiri di bawah pohon pinus, mempraktikkan teknik pemurnian tubuh pinus dan derek. Saat kultivasinya berangsur-angsur semakin dalam, dia menemukan bahwa dia telah mempraktikkan teknik dasar paling atas dari alam liar, mahakarya kaisar bela diri tanpa tandingan, sampai pada titik penguasaan. Dia tidak lagi perlu secara kaku mengikuti bentuk dan pendiriannya. Setiap gerakan mengalir alami, mengikuti kemauannya, mengalir dengan pesona misterius dan tak terlukiskan. Itu seperti merebut kekayaan dari surga atau mengubah yang biasa menjadi yang ilahi. Apakah dia di sini untuk melihat ini? Bahkan kaisar bela diri tanpa tanding sendiri mungkin akan mendesah dengan emosi. Tingkat keterampilan ini adalah hasil akumulasi harian, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah dia selesai berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan derek,
Suyi bersandar ke kursi anyamannya dan mengeluarkan beberapa bahan spiritual, yang dia gunakan untuk memelihara pedang Dewa Abstrus. Pedang Dewa Abstrus diukir dengan dekrit pemakan roh, dan ada gumpalan esensi jiwa Netherflame Demon Sparrow yang tersegel di dalamnya. Setiap kali Suyi memiliki waktu luang, dia akan mengeluarkan berbagai bahan spiritual untuk memberi makan senjatanya. Sekarang, kondisi dan kekuatan pedang Dewa Abstrus jelas satu level lebih tinggi dari sebelumnya. Kegelapan pedang yang tenang dan kilau ujungnya dicadangkan, tetapi aura yang dipancarkan senjata itu cukup untuk membuat hati seorang kultivator asal Dao bergetar. Harta seperti ini sudah tidak lebih lemah dari puncak senjata spiritual origin Dao. Buk-buk, seseorang sedang mengetuk pintu. Pada saat yang sama, suara hormat terpancar dari pintu gerbang. Yang Mulia Su, yang rendah hati ini bernama Fang Yuan. Saya di sini untuk menyampaikan informasi atas perintah Guru Buddha Hongji. Su Yi tidak beranjak dari kursinya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan melambai di udara, membuka pintu dari jarak lebih dari 100 kaki. Silahkan masuk. Seorang pria muda berbaju abu-abu berdiri di luar. Dia tampak sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia agak kurus, dengan ciri-ciri halus. Ketika matanya melesat ke sekeliling, matanya hidup dan cerah. Pria muda yang menyebut dirinya Fang Yuan pertama-tama mengepalkan tinjunya dan membungkuk, lalu menundukkan kepalanya dan memasuki Villa Pinewin, menutup pintu di belakangnya. Dia langsung mendekati Su Yi. Yang Mulia, informasinya ada di dalam. Silakan lihat. Fang Yuan mengeluarkan kotak batu giok yang tersegel dan menyodorkannya dengan kedua tangan. Su Yi menerima kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada slip giok. Dia meraih ke dalam dengan akal ilahi dan segera melihat informasi yang terekam di dalamnya. Pesan Mong Hongji adalah tentang misi diplomatik dari Great Qin. Beberapa hari yang lalu, rombongan tiba di ibu kota Giok di bawah kepemimpinan Kepala Tetua Balai Arhat Kuil Sanglin. Nama Buddhisnya adalah Lonely River. Selain Lonely River di Kuil Sanglin, misi ini mencakup lebih dari 100 orang. Dari mereka, 9 sangat menonjol. Informasi Biksu Hongji terfokus pada satu tokoh terkemuka, Yu Tianhong. Dia berasal dari klan teratas Qin besar, keluarga Anda. Selain itu, dia adalah adik dari kepala keluarga Yu Yuandu. Yu Tianhong juga saudara kedua Yu Qingzi dan saudara ipar Su Hongli. Yu Xinglin, yang dibunuh Su Yi belum lama ini, adalah keponakan Yu Tianhong. Menurut laporan Paviliun 10 Arah, Yu Tianhong datang ke sini dengan utusan Qin besar untuk membalas kematian Yu Xinglin. Yu Tianhong sama sekali tidak sederhana. Di masa mudanya, dia telah memasuki kuil bulan yang mendalam untuk berkultivasi, dan dia adalah murid Taois Fast Blue, menjadikannya saudara magang senior Li Changning. 18 tahun yang lalu, Yu Tianhong melangkah ke Dao asal, dan pencapaiannya dalam Dao pedang sangat bagus. Qin besar menghormatinya sebagai Raja Pedang Tianhong. 9 tahun yang lalu, Yu Tianhong berkelana ke timur, dengan pedang di tangan, dan menjelajahi zona bahaya nomor 1 di Great Qin, Sea of Chaotic Spirits. Selama di sana, dia memperoleh keberuntungan besar di dalam reruntuhan kuno. Dia memasuki pengasingan sekembalinya, dan dia berada di sana sejak saat itu. 8 tahun telah berlalu sejak saat itu. Namun sekarang, Yu Tianhong telah muncul kembali dalam misi diplomatik Great Qin. Sebelum ini, bahkan Paviliun 10 Arah pun tidak menyadari bahwa sosok perkasa seperti itu sedang menuju ke ibu kota Giok. Karena itu, Biksu Hongji segera mengirimkan kabar, dan dia meminta Su Yi untuk melanjutkan dengan hati-hati. Namun, bahkan setelah menyelesaikan laporannya, Su Yi tidak peduli. Jika ada, dia ingin tahu tentang kekayaan seperti apa yang Yu Tianhong dapatkan di dalam lautan roh caotik. Zhou Agung memiliki 8 pegunungan Yao besar, sedangkan Wei besar memiliki 4 tanah terlarang besar. Dan Qin besar, mereka memiliki lautan roh kacau. Su Yi sudah tahu bahwa dahulu kala, karena suatu kecelakaan, banyak ortodoksi kuno dari Zhou Agung telah menghilang dalam sungai waktu. Ada desas-desus bahwa kedalaman lautan roh caotik menyembunyikan banyak reruntuhan ortodoksi yang telah lama hilang. Apapun kekayaan yang diperoleh Yu Tianhong, kemungkinan besar itu terkait dengan salah satu faksi kuno yang telah lama hilang. Tentu saja Su Yi penasaran. Siapa yang tidak? Sampai sekarang, yang diketahui Su Yi hanyalah bahwa ortodoksi Buddhis yang disebut Taman Meditasi Prajna pernah ada di benua Azure. Yang Mulia, baru setelah dia melihat Su Yi selesai membaca, Fang Yuan angkat bicara. Guru Buddha Hongji mengatakan bahwa jika Anda kekurangan asisten, saya dapat tinggal di sini untuk bekerja bersama Anda. Kultivasi yang rendah hati ini tidak terkecuali, tapi saya tinggal di Jade Capital sepanjang tahun. Apapun yang ingin Anda pahami, selama saya memiliki pengetahuan, saya tidak akan menahan apapun. Apa yang saya tidak tahu, saya akan melakukan segala daya saya untuk mencari tahu atas nama Anda. Selain itu, jika Anda ingin menghubungi Paviliun 10 Arah, saya dapat melakukannya untuk Anda. Su Yi melirik pemuda itu. Tetap di sisiku akan sangat berbahaya. Yang lain takut tidak lebih dari gagal melarikan diri tepat waktu. Mengapa kau melakukan ini? Jangan bilang biksu itu memaksamu melakukannya.
Fang Yuan berulang kali menggelengkan kepalanya. Yang mulia, Anda salah paham. Saya berjuang lama dan keras untuk mendapatkan kesempatan bekerja di sisi Anda. Untungnya, pada akhirnya, Guru Buddha Hongji setuju memberi saya kesempatan untuk datang ke sini dan bertemu dengan Anda. Saat dia berbicara, dia menatap Su Yi. Tatapannya sudah agak berharap. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Saya ingin mendengar kebenarannya, kata Su Yi dengan penuh minat. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Saya yatim piatu di usia muda. Saya tidak takut mati. Tidak, yang saya takutkan adalah saya tidak akan pernah menemukan kesempatan untuk mengubah nasib saya. Orang lain mungkin berpikir tetap di sisimu berbahaya. Namun, menurut saya, memenangkan penghargaan Anda akan cukup untuk mengubah hidup saya selamanya. Su Yi mengangguk. Aku tahu kamu pintar. Namun, saya tidak akan menjanjikan apapun kepada Anda. Apakah kamu mengerti? Sedikit kegembiraan muncul di wajah Fang Yuan, tapi dia dengan cepat menekan emosinya. Sebaliknya, dia menyeringai. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, tinggal di sini untuk bekerja atas namamu. Dengan sendirinya, tidak ada bedanya dengan mengubah takdirku. Paling tidak, Guru Buddha Hongji pasti tidak akan menganiaya saya. Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di sini. Ke depan, 3 kali makan saya sehari-hari, serta hal-hal kecil lainnya, adalah tanggung jawab Anda, kata Su Yi. Pria muda itu ambisius, tetapi dia tahu batasan yang tepat. Dia tampak pintar juga. Memiliki dia di sekitar untuk mengurus pekerjaan serabutan akan berguna. Ya Pak, Fang Yuan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya, dan wajahnya berseri-seri. Saat itulah pengunjung lain mengetuk pintu. Su Yi mengerutkan alisnya. Baru 2 hari sejak dia tinggal di Pinewin Villa, tetapi orang-orang muncul satu demi satu. Itu benar-benar menjengkelkan. Aku akan menyerahkannya padamu. Su Yi melirik Fang Yuan, yang menyadari dengan tepat apa yang dia maksud. Dia berbalik dan berlari. Tidak lama kemudian, dia bergegas kembali dan berkata dengan tergesa-gesa, Yang mulia, mereka di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Utusan itu tidak memiliki kultivasi, dan kemungkinan besar menjalankan tugas atas nama orang lain. Saat dia berbicara, dia menyodorkan surat tersegel dengan kedua tangan. Su Yi membukanya dan membaca isinya. Dia tidak bisa membantu tetapi melengkungkan alisnya. Tempat seperti apa piala meluap itu? Fang Yuan bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Itu salah satu dari 4 restoran teratas Jade Capital, tempat yang dipandang sebagai lubang uang untuk lapisan atas. The Overflowing Goblet adalah salah satu tempat tersebut, dan desas-desus mengatakan bahwa mereka didukung oleh Pavilion Goldstone. Su Yi mengangguk. Pavilion 10 arah terkenal dengan jaringan informasinya, tetapi pavilion batu emas serupa karena mereka juga tersebar di Zhou besar, Wei besar, dan Qin besar, dan mereka sama-sama misterius. Jika Pavilion Goldstone mendukung piala pelimpah, hanya sedikit orang di ibu kota Giok yang berani menimbulkan masalah di sana. Su Yi memerintahkan, pergilah atur kereta. Aku akan segera mengunjungi Overflowing Goblet. Ya Pak, piala yang meluap. Restoran itu setinggi 9 lantai, dengan atap terbang dan lengkungan palang. Itu memiliki pesona kuno. Ketika Su Yi dan Fang Yuan tiba, mereka melihat seorang wanita cantik yang tersenyum menunggu mereka di lantai pertama. Dia terlihat sedikit lebih dari 20 tahun, dan dia mengenakan rok panjang berwarna biru pucat. Riasannya elegan, dan gaunnya dirancang untuk menguraikan lekuk tubuhnya yang sempurna dan menonjolkan kakinya yang panjang dan ramping. Ketika dia melihatnya, Su Yi berseru, "Mengapa kamu ada di sini?" Huaiyan, Su Yi pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia adalah pemilik cabang Pavilion Goldstone di ibu kota provinsi Kekaisaran. Wanita itu mengedipkan matanya yang indah dan menekan bibirnya menjadi senyuman. Tuan Muda Su, Anda mengenali saya. Su Yi tertegun sebentar. Dia mengevaluasinya kembali, lalu tertawa. Saya mengerti. Kamu dipanggil Qiao Yu, bukan? Bibir merah cerah wanita itu melengkung sedikit ke atas menjadi senyuman yang memabukkan. Tuan Muda Su, sepertinya kakak perempuan saya benar, tidak ada yang bisa lepas dari persepsi tajammu. Ini, tentu saja, sanjungan. Tetap saja, ketika kata-kata manis datang dari kecantikan yang gerah seperti dia, kata-kata itu memang menyenangkan. Sesaat kemudian, wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Su, beritahu saya, apakah saya sama sekali berbeda dari saudara perempuan saya? Su Yi tertawa. Menurut pandangan pria, saudara kembar itu menarik justru karena mereka identik. Mengapa mendiskusikan perbedaan Anda? Qiao Yu sejenak tertegun. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mengambil kebebasan dengannya, tetapi Su Yi mengatakannya secara alami sehingga dia terlalu malu untuk membicarakannya lebih jauh. Tuan Muda Su, tolong lewat sini. Dia dengan penuh pertimbangan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum, memberi isyarat agar dia mengikuti, dan memimpin masuk. Su Yi dan Fang Yuan mengikutinya. Tak lama setelah mereka memasuki Overflowing Goblet, kereta kuda mendekat, lalu berhenti di luar restoran. Ibu, kita sudah sampai di piala meluap, kata seorang pemuda tampan.
Dia keluar dari gerbong terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu seorang wanita berpakaian elegan turun. "Apakah pamanmu sudah tiba?" tanya wanita berpakaian elegan itu. Pemuda tampan itu mengangguk. "Seorang kurir mengatakan bahwa dia sedang menunggu kita di Istana Wenyuan lantai 9. "Baik." Wanita berhias menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sedih, "Sudah lama sekali. Aku belum pernah melihat pamanmu sejak aku menikah dengan ayahmu bertahun-tahun yang lalu." Kemudian, dia memusatkan pandangannya pada pemuda di sampingnya dan memerintahkan dengan lembut, "Boning, kamu akan segera bertemu dengan pamanmu. Ingat tempat Anda jika Anda tidak ingin dia memandang rendah Anda." Pemuda tampan itu tersenyum dan mengangguk. "Ibu, tolong yakinlah." Dengan itu, mereka berdua memasuki piala overflowing. First Immortal of the Sword, Chapter 322. Lantai 9 piala meluap. Istana Lagu Phoenix. "Tuan muda, tokoh terhormat itu sedang menunggu di dalam. Izinkan saya mengucapkan selamat tinggal di sini," kata Qiao Yu dengan senyum menawan. Suyi mengangguk, melihat Qiao Yu pergi, lalu berkata kepada Fang Yuan, "Kamu tunggu di sini." Dengan itu, dia membuka pintu dan memasuki Phoenix Song Palace. Interiornya memiliki keanggunan klasik, tetapi hanya ada satu orang yang duduk di sana, seorang pemuda tampan dengan jubah berwarna giok. Ini tidak lain adalah Pangeran ke-6, Zhou Zili. Ketika dia melihat Suyi, dia berdiri dan pergi untuk menyambutnya. "Kakak Su, terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini secara langsung. Saya minta maaf untuk masalah Anda, hanya saja statusku agak tidak biasa. Jika saya mengunjungi Anda di Pinewin Villa, banyak orang akan memperhatikan setiap gerakan saya. Tolong maafkan saya." Suyi mengabaikan kekhawatirannya. "Mari kita dengarkan. Apa masalah mendesak yang Anda sebutkan dalam surat Anda?" Sebelumnya, di Pinewin Villa, Zhou Zili yang mengirim pesan itu. Kalau tidak, Suyi tidak akan repot-repot datang jauh-jauh ke sini secara langsung. Saat dia berbicara, dia dengan santai duduk, mengisi gelasnya, dan mulai minum. Namun, Zhou Zili sama sekali tidak tenang. Dia berkata dengan suara penuh kekhawatiran, "Kakak Su, sebelumnya, aku mendesakmu untuk tidak datang ke ibu kota Giok. Siapa sangka kau akan datang juga." Dia menghela nafas. Suyi bertanya, "Apakah kamu khawatir sesuatu akan terjadi padaku di Jade Capital?" Zhou Zili menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya tidak khawatir tentang itu." Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Su, tolong maafkan keberanianku, tapi apa yang kamu rencanakan untuk ayahmu? Kamu tidak jangan bilang kamu benar-benar akan melakukan pembunuhan ayah." Suyi minum, lalu berkata begitu saja, apa tidak apa-apa. "Bukannya tidak apa-apa, tapi tidak mungkin kamu mendapat kesempatan," kata Zhou Zili dengan tawa pahit. Suyi mengangkat alisnya. "Bagaimana apanya?" Zhou Zili menarik napas dalam-dalam, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Hal-hal telah berkembang hingga saat ini, jadi saya tidak akan merahasiakannya dari Anda. Baik ayah kekaisaran maupun guru negara Hong Sensang tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Artinya, bahkan jika kamu berhasil mengalahkan Su Hongli, jika kamu mencoba membunuhnya, ayahku dan Hong Sensang akan menghentikanmu." "Oh," kata Suyi dengan santai. "Dan apakah menurutmu mereka bisa menghentikanku?" Zhou Zili menggelengkan kepalanya. "Saudara Su, dinasti Zhou Agung telah mempertahankan cengkeramannya di tanah ini selama bertahun-tahun, dan kami mengandalkan lebih dari sekadar otoritas duniawi untuk mempertahankan kendali. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa menekan faksi kultivasi seperti Sekte Pedang Naga Tersembunyi?" Suyi bertanya dengan penuh minat, "Apa maksudmu?" Zhou Zili ragu-ragu, lalu merendahkan suaranya. "Keluarga Kekaisaran Zhou Agung mengendalikan kekuatan misterius dan kuat. Mereka menyebut diri mereka naga tak dikenal. Setiap naga tak dikenal adalah dewa bumi, seorang ahli yang melampaui duniawi. Kekuatan mereka dalam dan sulit dipahami. Ayahku hanya bisa naik tahta kekaisaran bertahun-tahun yang lalu karena naga tak dikenal memberikan persetujuan mereka. Naga tak dikenal tidak memedulikan urusan duniawi. Mereka adalah pembudidaya yang terlepas dari dunia. Namun, kekuatan yang mereka miliki cukup untuk mengintimidasi bahkan Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Selama bertahun-tahun, ayah kekaisaran telah menggunakan setiap kekuatan yang dimilikinya untuk menjelajahi negara untuk sumber daya budidaya. Lebih dari setengah dari bahan spiritual langka dan obat-obatan yang dia temukan pergi ke naga tak dikenal. Terutama baru-baru ini, ayahku telah mengirim pasukannya untuk mencari harta karun di dalam 8 gunung agung Yao. Apapun yang mereka temukan berakhir di tangan naga tak dikenal." Zhou Zili berhenti sejenak untuk menyesap teh. Dia menghela nafas, "Kakak Su, sekarang, kamu harus mengerti mengapa aku mendesakmu untuk berhati-hati. Jika ayah kekaisaran meminta bantuan naga tak dikenal, Anda akan menemukan diri Anda sendirian dan tak berdaya di ibu kota Giok. Siapapun dalam situasi itu akan menghadapi kekalahan yang tak terelakkan." Suyi berkata sambil berpikir, "Katakan padaku, berapa banyak naga tak dikenal yang ada?" Zhou Zili berpikir sejenak. "Seharusnya ada lebih dari 10.
Su Yi tertawa. Dan bagaimana jika mereka semua mati? Konsekuensi apa yang akan menunggu keluarga kekaisaran Zhou Agung? Zhou Zili tertegun. Aku sudah mengerti apa yang kamu khawatirkan, kata Su Yi. Tapi kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Jika ayahmu benar-benar memiliki keberanian untuk menghadapi konsekuensinya, aku tidak keberatan memulai pembantaian di ibu kota giok ini. Dengan itu, dia bangkit. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Zhou Zili bergegas berdiri. Dia tidak bisa tidak mengulangi pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Kakak Su, kamu tidak benar-benar akan membunuh ayahmu, kan? Itu akan membuatnya pergi terlalu mudah, kata Su Yi. Saat dia berbicara, dia sudah meninggalkan istana Lagu Phoenix. Bertahun-tahun yang lalu, Su Hongli mencopot Ye Yufei dari posisinya dan menempatkannya sebagai tahanan rumah. Siksaan berat membuatnya jatuh sakit parah, dan pada akhirnya, dia meninggal. Bagaimana mungkin Su Yi membiarkan Su Hongli mati dengan mudah? Membunuh seseorang itu mudah. Membuat mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam. Tentu saja, jika itu benar-benar diperlukan, Su Yi tidak keberatan membunuh Su Hongli secara langsung. Istana Wonyuan. Kakak kedua, kematian Xinglin adalah salahku. Saya seharusnya tidak pernah menulis surat kepada kakak sulung untuk meminta bantuan. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa binatang kecil Su Yi bisa membunuh Xinglin. Yu Qingzi tampak sedih dan hampir menangis. Seorang pria berjubah putih sederhana duduk di hadapannya. Dia mengenakan topi bertepi tinggi, dan wajahnya agak kurus. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, membuatnya tampak setajam pedang. Kamu Tian Hong. Dia adalah seorang penatua dari keluarga Yu Qin besar, murid dari pemimpin kuil bulan yang mendalam, dan seorang kultivator pedang origin Dao yang legendaris. Orang-orang dari Great Qin menghormatinya sebagai pedang Raja Tian Hong. Bagaimana mungkin kamu bisa disalahkan untuk ini? Jika saya tidak benar-benar yakin Su Yi adalah pelakunya, saya tidak akan berani percaya Grandmaster muda seperti dia bisa membunuh Dewa Bumi seperti Li Changning. Mata Yu Tianhong berkilat, berkilauan dengan cahaya yang mengintimidasi. Tapi sekarang aku di sini, secara alami aku akan mengambil kepala bocah itu, dan membawanya kembali ke klan untuk menghibur jiwa Xinglin yang telah pergi. Bahkan kata-katanya seperti pedang, masing-masing bertepi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Saat itulah Su Boning mau tidak mau angkat bicara. Paman, ayah berkata bahwa dia akan berurusan dengan Su Yi secara pribadi bulan depan pada tanggal 5. Yu Tianhong langsung tertawa terbahak-bahak. Su Hongli telah mengasingkan diri selama 1 dekade. Bahkan sekarang, dia seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, tanpa haus darah sedikit pun. Tapi kemudian, itu yang diharapkan. Bagaimanapun, Su Yi tetaplah putranya. Wajar jika dia tidak tega membunuhnya sendiri. Yu Qingzi menjelaskan, kakak kedua, kamu salah paham. Su Hongli selalu menjadi tipe orang yang menepati janjinya, apapun yang terjadi. Tidak mungkin dia mengingkari janjinya. Selain itu, meskipun Su Yi adalah putranya, dia juga orang yang paling dibenci Su Hongli. Saya tidak ragu bahwa dia akan memusnahkan binatang kecil itu. Terlepas dari dirinya sendiri, Yu Tianhong terkejut. Bahkan harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Selain itu, apakah Su Hongli benar-benar memiliki nyali untuk menjadi orang yang membunuh putranya sendiri? Ekspresi Yu Qingzi menjadi sedikit aneh. Ini bukan tentang apakah dia punya nyali atau tidak. Ini tentang ibu binatang kecil itu, Ye Yufei. Apa maksudmu? Anda Tianhong mengerutkan alisnya. Yu Qingzi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi secara kasar aku bisa membedakan bahwa ada masalah dengan latar belakang Ye Yufei. Oh, kata Yu Tianhong. Sudahlah. Saya pasti tidak akan bergantung pada Su Hongli untuk membuang Su Yi untuk saya. Lalu kapan kamu berencana untuk melakukannya? Tanya Su Boning. Yu Tianhong mengutak-atik gelas anggurnya, ekspresinya muram. Lagi pula, aku dari Qin besar, sementara di sini adalah ibu kota Giok. Kaisar Zhou pasti tidak akan setuju untuk membiarkan saya menyerang di sini, dan mencoba mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi, aku berencana menjadwalkan duel dengan Su Yi 3 hari dari sekarang. Kami akan bertarung di luar kota, di atas gunung 9 milet. Tapi bagaimana jika dia tidak berani muncul? Tanya Su Boning. Yakinlah, kata Yu Tianhong dengan santai. Aku akan memastikan dia tidak punya pilihan selain datang. Dengan itu, dia bangkit. Ayo pergi. Yu Qingzi dan Su Boning buru-buru berdiri untuk mengikutinya. Paman, saat kamu membunuh Su Yi, bisakah aku melihatmu bertarung? Ketika mereka meninggalkan piala meluap, Su Boning mau tidak mau bertanya. Matanya bersinar dengan keinginan. Anda Tianhong tertawa. Ketika saatnya tiba, Anda dipersilakan untuk datang menonton. Su Boning langsung menyala. Itu keren. Paman, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi akhir-akhir ini, saya sulit tidur di malam hari, dan nafsu makan saya sedikit. Aku tidak sabar menunggu makhluk jahat Su Yi menghilang dari dunia ini. Seulas senyum muncul di bibir Yu Qingzi juga. Kematian Yu Xinglin membuatnya sangat marah,
dan dia sudah lama menyalahkan dirinya sendiri. Dia tentu saja tidak sabar menunggu Suyi mati. Sekarang, Yu Tianhong ada di sini secara pribadi, dan dia ingin membunuh Suyi. Ini tentu saja tidak bisa lebih baik. Tapi saat itulah, sebuah suara tenang terdengar. Su Boning, siapa sebenarnya yang kamu sebut makhluk jahat? Su Boning berbalik dan melihat seorang pemuda berbaju biru berjalan melewati gerbang utama piala meluap. Su Yi, ekspresi Su Boning berubah, tampak tak percaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Praktis secara bersamaan, ekspresi Yu Qingzi berubah, dan matanya melonjak karena marah. Dia meludahi giginya yang terkatup. Jadi, ini kamu. Kamu binatang kecil. Anda. Tianhong berbalik. Matanya berderak dengan listrik dan berkilat seperti ujung pedang. Pemuda ini jadi ini Su Yi. Kebetulan sekali. Tidak disangka kami akan bertemu dengannya di sini, di piala meluap. Su Yi tidak menyangka, saat dia meninggalkan restoran, dia akan bertemu dengan Yu Qingzi dan Su Boning. Ketika dia melihat ekspresi mereka yang tidak sedap dipandang, dia tidak bisa menahan tawa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku benar-benar senang melihat kalian berdua masih hidup. Meskipun dia tersenyum, senyumnya tidak mengandung sedikit pun emosi. Jika Anda bertanya kepada Su Yi siapa yang paling dia benci selain Su Hongli, itu pasti duo ibu dan anak ini. Dimulai ketika dia berusia 4 tahun, hampir semua sikap dingin, ejekan, penindasan, dan penghinaan yang dia alami adalah berkat mereka berdua. Selama bertahun-tahun, Su Hongli tidak peduli atau bertanya tentang dia. Yu Qingzi, bagaimanapun, membenci pemandangannya, seperti keberadaannya adalah duri di kakinya. Dia telah memerintahkan para pelayan untuk mempermalukan dan menekan dirinya yang lebih muda dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, dia menghabiskan hampir seluruh masa kecilnya terperangkap dalam dunia yang gelap dan suram dengan pelecehan dan degradasi yang terus-menerus. Su Yi dengan jelas ingat bahwa sekali, ketika dia berusia 8 tahun, setelah Su Boning memimpin sebuah kelompok untuk memukulinya, seorang gadis pelayan mengasihani dia. Dia diam-diam memberinya sup obat untuk membantunya pulih. Hasil, hanya 1 hari kemudian, Yu Qingzi mencambuk pelayan itu sampai mati. Bagaimana mungkin Su Yi bisa lupa? Bahkan pernikahannya dengan keluarga Wen adalah ide Yu Qingzi. Jadi, ketika dia melihat Yu Qingzi dan Su Boning masih hidup dan sehat, dia benar-benar bahagia. Seandainya mereka mati, bagaimana mungkin dia bisa membalas dendam? Ketika mereka mendengar kata-kata Su Yi dan melihat senyum tulus di wajahnya, Yu Qingzi dan Su Boning masing-masing merasakan aliran dingin yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Mereka secara alami sangat sadar bahwa Su Yi bukan lagi cacing menyedihkan yang bisa mereka hancurkan dan siksa sesuka mereka. Sekarang, berhadapan langsung dengan Su Yi, memikirkan prestise saat ini membuat hati mereka bergetar tak terkendali. Ekspresi mereka berubah tidak menentu, ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. First Immortal of the Sword, Chapter 323. The Overflowing Goblet adalah salah satu dari 4 lubang uang besar Jade Capital, dan secara alami terletak di bagian kota yang paling makmur. Mereka yang sering mengunjungi tempat ini kaya atau bangsawan. Ketika kelompok Su Yi dan Yu Qingzi saling menatap satu sama lain, yang pertama kali terkejut adalah para karyawan piala meluap. Qiao Yu memimpin sekelompok petugas dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat pandangan ke bawah ini, raut wajahnya yang cantik berubah secara dramatis. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Zhou Zili memotongnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Meninggalkan. Qiao Yu tentu saja tidak cukup bodoh untuk terlibat dalam hal ini, jadi dia segera berbalik dan pergi, membawa serta orang-orangnya. Yang Mulia ke-6, apakah Anda berencana untuk ikut campur dalam urusan keluarga Su? Mereka yang tidak terlibat sebaiknya pergi sekarang jika mereka tidak ingin terluka. Kata Su Boning dengan dingin. Kehadiran Yu Tianhong membuatnya sangat percaya diri. Su Yi melambai. Fang Yuan, kamu dan Pangeran ke-6 harus mundur. Iya Pak. Fang Yuan setuju tanpa berpikir 2 kali. Zhou Zili masih ragu-ragu, tetapi Fang Yuan menarik lengan bajunya dan berbisik, Yang Mulia Su tahu apa yang dia lakukan. Zhou Zili menghela nafas pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mundur dengan Fang Yuan. Namun, di dalam hatinya, dia sangat khawatir. Tempat ini berbatasan dengan jalan kota yang ramai. Jika Su Yi bertarung di sini, itu akan menyebabkan gangguan yang sangat besar. Ini benar-benar kebetulan. Saya sudah merencanakan untuk mengatur duel dengan Anda 3 hari dari sekarang, di atas Gunung 9 Milet. Karena Anda ada di sini, saya akan bertanya langsung kepada Anda, beranikah Anda menerima tantangan saya? Kata Yu Tianhong, setiap kata setajam pisau. Matanya menatap belati ke arah Su Yi, dan dia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya yang sedingin es. Su Yi bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pria berwajah kurus dengan topi alis tinggi itu adalah Yu Tianhong, pria yang diceritakan Biksu Hongji kepadanya. Dia adalah seorang kultivator origin Dao dari Great Qin yang, 9 tahun yang lalu, memperoleh kekayaan besar dari kedalaman lautan roh caotik. Mengapa saya tidak berani?
Kata Su Yi. 3 hari dari sekarang saat fajar, aku akan memberimu kematian di atas gunung 9 milet. Mata Anda Tian Hong menyipit. Kurang ajar. Su Boning tidak bisa membantu tetapi berteriak. Su Yi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa membunuh Li Changning berarti kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa konsekuensi? Yu Qingzi menghela nafas. Aku benar-benar seharusnya membunuhmu sejak lama, dasar binatang kecil. Tidak perlu membuang kata-kata pada seseorang yang akan mati. Anda Tian Hong menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Kamu bisa pergi, kata Su Yi dengan santai. Tapi mereka harus tinggal. Kata-katanya membuat hati semua orang melonjak, dan ekspresi mereka berubah. Yu Tian Hong mengerutkan alisnya, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Ini adalah tempat yang padat penduduk. Jika kita bertarung di sini, segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki pasti akan menjadi puing-puing. Apakah Anda tidak khawatir memprovokasi kemarahan Kaisar? Ibu kota Giok berbeda dari tempat lain, itu di kaki istana kekaisaran. Bagaimana mungkin Kaisar hanya duduk dan menonton saat Dewa Bumi bertarung di sini? Jika kamu khawatir, kamu boleh pergi sekarang, kata Su Yi. Dia kemudian melirik Yu Qingzi dan Su Boning, tatapannya jauh dan tenang. Tidak mudah bertemu mereka berdua. Bagaimana mungkin saya membiarkan mereka pergi begitu saja? Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda berani membunuh kami di sini? Kata Su Boning, sangat marah hingga dia tertawa. Su Yi menggelengkan kepalanya. Aku benci membunuhmu saat Su Hongli tidak ada. Bagaimana dengan ini? Kau tahu 3 kali, dan aku akan membiarkanmu hidup sampai yang keempat. Kamu, wajah Su Boning pucat pasi. Yu Qingzi hampir tidak berani mempercayai telinganya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Su Yi akan menggunakan metode seperti itu untuk mempermalukan mereka. Ekspresi Yu Tian Hong sedingin es. Su Yi, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk membunuhmu di sini dan sekarang? Setiap kata seperti dentang pedang, bergema di seluruh area sekitarnya. Niat membunuh yang tidak dapat diblokir melonjak ke udara dan menyebar, mengejutkan orang-orang di jalan dan gang terdekat. Mereka buru-buru menyingkir. Hampir seketika, jalan-jalan di sekitarnya benar-benar kosong. Su Yi mengabaikan Yu Tian Hong dan menatap Yu Qingzi dan Su Boning. Tiba-tiba, dia berteriak hanya satu kata. Berlutut. Ledakan. Yu Qingzi dan Su Boning merasakan penderitaan yang mengoyak jiwa mereka. Seolah-olah pikiran mereka telah dicuri, di bawah tatapan tertegun para penonton, mereka jatuh berlutut, tampak lumpuh. Suasana tiba-tiba sunyi senyap. Zhou Zili, Fang Yuan, Qiao Yu, dan berbagai staf serta pelanggan, menyaksikan dari jarak yang tidak jauh. Tanpa kecuali, kulit kepala mereka kesemutan. Itu hanya satu kata, tapi itu seperti mantra sihir. Itu memaksa Yu Qingzi dan Su Boning berlutut, di sini, di depan piala meluap. Sebenarnya, Su Yi menahan diri. Kalau tidak, dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia bisa membunuh mereka berdua di tempat mereka berdiri. Kamu mencari kematian. Lengan baju Yu Tian Hong mengepul saat dia mengayunkan tangannya, mengirimkan seberkas pedang ki terbang ke arah Su Yi. Bahkan dia tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi akan begitu mendominasi hingga memaksa saudara perempuan dan keponakannya untuk berlutut tepat di depannya. Dia benar-benar marah. Suara mendesing. Pedang ki menyapu udara, seperti kabut gelap dan suram. Cahaya aneh dan berapi-api beredar di dalamnya saat itu menebas langsung ke bawah. Seolah-olah udara terbuat dari kanvas, pedang ki memotong menembusnya. Kekuatan pedang yang mengerikan menghancurkan ubin yang keras, menyebarkan serpihan batu. Su Yi tidak berhenti untuk melihat. Dia baru saja memukul. Bang! Ki pedang abu-abu keruh pecah, hancur menjadi ketiadaan saat jaraknya masih 3 kaki dari Su Yi. Dengan kultivasi kecil yang remeh ini, kamu masih berani mengumumkan niatmu untuk mengambil kepalaku. Bibir Su Yi melengkung menyeringai. Yu Tian Hong menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, mengangkat Yu Qingzi dan Su Boning yang masih berlutut. Keduanya terbang di udara dan mendarat beberapa ratus kaki jauhnya. Kamu pergi dulu. Mata Yu Tian Hong berkilat seperti pedang, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Sikapnya yang mengesankan meluas, sedikit demi sedikit, saat aura khas seorang pembudidaya asal Dao menyapu seperti air pasang. Serangkaian teriakan kaget dan seruan terdengar di seluruh area sekitarnya. Di depan piala meluap, ekspresi Zhou Zili dan yang lainnya berubah secara dramatis, dan mereka semua mundur. Ketika Dewa Bumi bertarung, mereka dapat dengan mudah membelah gunung dan memutuskan sungai. Kekuatan destruktif mereka sangat mengejutkan. Gempa susulan saja bisa membunuh leluhur bela diri Xiantian. Terutama karena Yu Tian Hong bukanlah Dewa Bumi biasa. Ini adalah Raja Pedang Tian Hong yang terkenal dari Great Qin. Dia melangkah ke Origin Dao 8 tahun lalu, dan namanya mengguncang seluruh bangsa. Tapi seolah-olah Su Yi bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya melirik Yu Qingzi dan Su Boning yang jauh dan berkata, kembalilah dan beritahu Su Hongli bahwa, pada hari keempat bulan kelima, aku akan mengklaim kepalamu sebagai persembahan korban. Ekspresi ibu dan anak laki-laki itu sangat tidak sedap dipandang. Mereka mengertakkan gigi begitu keras hingga hampir patah. Namun,
Cara Sui baru saja memaksa mereka untuk berlutut membuat mereka terlalu ketakutan bahkan untuk mempertimbangkan bertahan. Keduanya berbalik dan melarikan diri. Sementara itu, saat Sui mengabaikannya, Yu Tianhong berusaha sekuat tenaga. Dia meraung panjang saat dia menyerang Sui. Ledakan, angin berseri dan kilat melonjak di sekelilingnya dengan keagungan yang menakutkan. Masih melayang di udara, dia mengeluarkan pedang perak berkilauan, yang dia tebaskan ke bawah. Pedang Ki keras dan meledak, seperti petir yang suram tapi ganas saat bergema di seluruh langit dan bumi. Pedang kekuatan guntur tanpa batas. Ini adalah niat pedang tingkat menengah, tingkat surga, teknik absolut, dan itu dipenuhi dengan pesona elemen petir dari Dao. Ketika seorang pembudidaya penghindaran gandum puncak seperti Yu Tianhong melepaskannya, kekuatannya jauh melampaui orang-orang seperti si Feng Liu. Langit dan bumi bergeser, dan guntur menggelegar. Di dalam negara duniawi ini, tampilan kekuatan ini sepertinya tidak berbeda dengan milik dewa. Pedang itu benar-benar menunjukkan kehalusan, kata Sui, ekspresinya setenang air sumur kuno, tidak gembira maupun sedih. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengepalkan tangan lainnya, yang tiba-tiba dia ayunkan. Jejak kepalan yang gelap dan sedalam tinta terkondensasi di udara dengan keagungan yang luas dan tampaknya tak terbatas. Tiba-tiba, itu menekan dengan kejam ke bawah. Itu adalah kepalan tangan seperti 9 samudera di Netherworld, luas dan megah. Gemuruh gelombang, seluruh hamparan langit dan bumi bergetar. Pedang Ki meledak seperti kilat, berbenturan dengan lautan, kekuatan tinju. Arus energi destruktif yang dihasilkan menyebar, menjatuhkan dan melenyapkan bangunan di dekatnya, satu demi satu. Jalan itu panjangnya 1000 kaki, tapi sekarang tertutup jurang seperti jaring laba-laba. Retakan itu tumpang tindih, dan lumpur serta tanah beterbangan di udara. Awan debu naik ke udara. Yu Tianhong melayang di langit, tapi dia tiba-tiba membeku. Di seluruh tubuhnya, darah dan kinya mengalir terbalik. Sui berdiri tidak jauh darinya, dalam posisi aslinya. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Piala melimpah berdiri di belakangnya, dan itu utuh sempurna, itu tidak mengalami kejutan sedikitpun. Dengan kata lain, serangan Yu Tianhong mungkin menakutkan, tetapi Sui memblokir dan membubarkannya secara langsung, tanpa menghindari atau memainkan trik apapun. Murid Yu Tianhong mengerut, dan hatinya melonjak karena emosi. Grandmaster muda tingkat 4 ini benar-benar sekuat rumor yang beredar. Yu Tianhong tidak memasukkan semua yang dia miliki ke dalam serangan itu, tetapi itu masih cukup untuk dengan mudah mengalahkan sebagian besar musuh dari budidaya yang sama. Namun Sui telah menghentikannya dengan sangat mudah. Lebih jauh lagi, Zhou Zili dan para penonton lainnya menyaksikan kehancuran itu. Hati mereka bergetar, dan mereka merasa kedinginan. Belum lama ini, jalan ini ramai dengan aktivitas. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi puing-puing. Kamu adalah kultivator asal Dao yang tinggi dari Qin besar, namun hanya ini yang kamu punya. Kata Sui dengan dingin, nadanya penuh dengan penghinaan. Atau ada sesuatu yang membuatmu terlalu takut untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Yu Tianhong menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat pedang peraknya dengan dentang. Dia mengarahkan ujungnya ke Sui. Apakah kamu berani mencoba pedangku lagi? Dengan itu, pedangnya berdengung, suaranya mengingatkan pada deru guntur yang rendah. Cahaya yang mencolok dan bersinar mengingatkan pada kilat yang beredar di sekitar bilahnya. Keagungan Yu Tianhong yang mengesankan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Ledakan, dia melangkah ke udara dan baru saja akan menyerang ketika sosok tinggi kurus melesat dari jauh. Dia tiba dalam sekejap mata, berdiri di antara Yu Tianhong dan Sui. Kalian berdua, jika ini terus berlanjut, kekacauan ini akan sulit dibersihkan. Pendatang baru ini mengenakan mahkota bertepi tinggi dan jubah kuno. Ciri-cirinya sederhana, tetapi saat dia melihat sekeliling, matanya berkilat dengan cahaya keemasan yang mengesankan. Guru negara bagian Hong Sensang. Tatapannya mendarat pada Yu Tianhong terlebih dahulu. Rekan Taois, kamu adalah utusan dari Great Qin. Jika Anda menyakiti seseorang di sini di Jade Capital, Anda akan dipandang sebagai musuh bangsa. Tolong, pertimbangkan kembali. Anda Tianhong mengerutkan alisnya. Setelah hening sejenak, dia menekan niat membunuh yang melonjak dan kekuatan pedangnya. Kemudian, tatapannya membeku, dan dia menoleh ke Sui, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata. 3 hari dari sekarang, puncak gunung 9 milet. Aku akan menunggumu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Hanya setelah melihat siluetnya menghilang dari pandangan, Hong Sensang berbalik dan berbicara kepada Sui. Dia berkata dengan tenang, ini adalah ibu kota Giok. Anda mungkin memiliki kemampuan yang luas, tetapi sebaiknya Anda mengendalikannya sedikit. Jika tidak ya, sebaiknya Anda mempertimbangkan konsekuensinya sendiri. Oh, kata Sui, apakah kamu mengancamku? Hong Sensang mengerutkan alisnya, tetapi tak lama kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Langit membuat mereka yang ingin mereka hancurkan menjadi gila. Sui, aku tidak suka kamu mati sebelum yang keempat. Setelah mengatakan bagiannya, dia berbalik dan pergi.
Saat dia melihat sosok Hong Sensang menghilang ke kejauhan, senyum tipis tersungging di bibir Sui. Menarik, inilah salah satu dari yang dimiliki. First Immortal of the Sword, Chapter 324. Sulit bagi orang awam untuk mengenali aura orang kerasukan. Ini terutama benar jika mereka kuat, ahli seperti itu bisa mencapai kompatibilitas sempurna dengan kekuatan tubuh curian mereka. Bahkan beberapa kultivator tingkat lanjut dari Spirit Dao menemukan mereka sulit untuk dibedakan. Tapi Sui sekilas tahu jika seseorang telah dirasuki. Di 9 provinsi alam liar, hampir setiap sekte memiliki harta atau metode rahasia yang mampu mendeteksi yang dimiliki. Sebagai Sword Master of Abstruse Force, tidak mungkin Sui tidak memiliki kemampuan seperti itu. Saat dia melihat Hong Sensang, indera ilahi Sui memberitahunya bahwa aura Hong Sensang sama sekali tidak biasa. Ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki lebih lanjut, itu seperti yang dia duga, entitas asing telah menduduki jiwa Hong Sensang. Hong Sensang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir bekerja bersama Kaisar. Mungkinkah Kaisar masih belum melihatnya? Atau apakah Kaisar membuatnya tetap dekat meski tahu? Tanya Sui. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Hong Sensang, tetapi jika pembimbing negara berani menentangnya, dia tidak keberatan melepaskan jiwanya untuk penyelidikan yang baik dan menyeluruh. Hari itu, kabar tentang keributan di Piala Meluap menyebar ke seluruh ibu kota Giok, memicu perhatian luas. Banyak tokoh terkemuka sangat terkejut. Siapa yang mengira yang pertama melangkah adalah Raja Pedang Tianhong dari Great Qin. Istri keempat Su Hongli dan putranya, Su Boning, dipaksa berlutut di depan Piala Meluap. Bukankah itu tamparan terang-terangan di wajah Su Hongli? Beberapa orang terguncang oleh metode Su Yi. Mereka mengatakan bahwa pangeran ke-6 juga ada di sana. Ini semakin menarik. Su Yi bentrok dengan Yu Tianhong, tapi dia sama sekali tidak dirugikan. Ini benar-benar di luar ekspektasi. 3 hari dari sekarang, di Gunung 9 Milet. Setelah berbagai macam diskusi, dengan beberapa kesepakatan tak terucapkan, semua orang memusatkan perhatian mereka pada duel Yu Tianhong dan Su Yi yang akan datang. Prestasi Su Yi sudah menjadi pembicaraan di kota, tetapi sangat sedikit di ibu kota Giok yang menyaksikan kekuatannya sendiri. Ini adalah kesempatan. 3 hari dari sekarang, di puncak Gunung 9 Milet, mereka bisa melihat kekuatan sejati Su Yi. Istana Kekaisaran. Ketika dia mendengar laporan dari State Preceptor Hong Sensang, Kaisar merasa penasaran. State Preceptor, apakah Anda mungkin tahu kultivasi Yu Tianhong? Hong Sensang tidak berhenti sejenak untuk berpikir. Dia berada di puncak Grain Avoidance Realm, dan dia menguasai tingkat surga, maksud pedang petir Yin tingkat menengah. Dalam ranah kultivasinya, Anda bisa memanggilnya ahli puncak. Pedang spiritualnya disebut Silver Snow. Mereka mengatakan itu adalah harta karun kuno yang dia temukan jauh di dalam lautan roh caotik, dan kekuatannya tak terduga. Mata Kaisar berkilat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 9 tahun yang lalu, Yu Tianhong mengalami pertemuan besar dan kebetulan jauh di dalam lautan roh caotik. Mereka menduga itu melibatkan ortodoksi kuno, tetapi bahkan sekarang, tidak ada yang tahu sifat pasti dari keberuntungan Yu Tianhong. Dia kemudian melirik Hong Sensang. State Preceptor, menurutmu apakah kamu akan dapat melihat petunjuk apapun 3 hari dari sekarang, selama pertempuran di Gunung 9 Milet? Hong Sensang berkata, kita lihat saja. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi sendiri. Kaisar Zhou mengangguk. Dengan kamu di sana, aku bisa tenang. Hanya karena pertimbangan status saya memilih untuk tetap tinggal. Kalau tidak, saya juga ingin melihat keterampilan Su Yi untuk diri saya sendiri. Sayang, Yang Mulia, apakah menurut Anda kita harus memberi pelajaran kepada Yang Mulia ke-6? Kaisar Zhou langsung terdiam. Setelah beberapa saat, dia melambai. Jangan pedulikan dia, keluarga Su. Halaman payung hijau. Bahkan setelah mengetahui insiden di Piala Meluap, ekspresi Su Hongli tetap tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda emosi, bahkan setelah mengetahui bahwa Yu Qingzi dan Su Boning telah dipaksa berlutut. Dia begitu tenang sehingga menakutkan. Awalnya aku mengira Yu Tianhong memiliki kekayaan besar dan semangat gagah berani, tapi sekarang, sepertinya aku melebih-lebihkannya. Sedikit penghinaan melintas di wajah Su Hongli. Sebagai kultivator, jika jiwa dan energi vital kita selaras, kita dapat menangani variabel apapun di jalur kita. Tapi lihat dia bahkan tidak bisa merasakan seni jiwa putraku yang tidak layak. Dia benar-benar tidak berguna. Penatua Taois menghela nafas, ini sebenarnya cukup bisa dimengerti. Siapa yang bisa menduga bahwa Grandmaster seperti Su Yi akan menguasai kekuatan indera ilahi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan setelah membolak-balik banyak buku tebal kuno, saya tidak dapat menemukan satu pun contoh lainnya. Sens ilahi Su Hongli bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, dia fana dari martial Dao. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuatan pada tingkat akal ilahi? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Penatua Taois bertanya, rekan Taois, apakah Anda akan menonton pertempuran di Gunung 9 Milet 3 hari dari sekarang? Su Hongli melambai dengan acuh dan tidak menjelaskan apapun.
Tapi sepertinya Penatua telah mengantisipasi tanggapan ini. Dia tertawa, "Yah, aku berencana untuk pergi. Aku semakin penasaran dengan rahasia apa yang disembunyikan Su Yi." Su Hongli berkata dengan tenang, "Saudara Taois, ketika saatnya tiba, kamu tidak boleh terlibat." Tetua Tao menyipitkan matanya, dan mengangguk. "Benar, tentang apa yang terjadi hari ini. Apakah Anda benar-benar hanya akan mengambilnya? Bagaimanapun, Yu Qingzi adalah istri Su Hongli, sedangkan Su Boning adalah putra sahnya. Penghinaan mereka baru-baru ini kemungkinan besar akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan di Jade Capital. Biarkan putraku yang tidak layak melompat lebih lama lagi." Meskipun ekspresi Su Hongli tenang, sedikit cahaya dingin yang nyaris tak terlihat berkedip-kedip di kedalaman tatapannya. Dia tidak benar-benar tidak berperasaan. Istri dan putranya telah mengalami penghinaan yang begitu besar. Bagaimana dia bisa tetap tidak tergerak? Di dalam aula yang diterangi lampu di kedutaan Gridkin. Mengapa tidak menunggu sebentar? Ingat, sama sekali tidak ada kekurangan orang untuk membunuh bocah Su Yi itu. Mereka semua ada di ibu kota Jade saat kita bicara, tapi semuanya sedang menunggu. Tidak ada yang mau menjadi yang pertama menjulurkan lehernya, kata Lonely River dengan lembut. Dengan kata lain, semua orang berencana untuk menunggu dan melihat apakah kepala keluarga Su benar-benar akan memadamkan darahnya sendiri atas nama kebenaran. Kepala tetua Aula Arhat Kuil Sanglin rapuh dan jompo, dan dia memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Orang lain mungkin takut akan kekuatan yang digunakan Su Yi untuk membunuh Li Changning. Mereka tidak berani menyerangnya dengan enteng. Namun, saya adalah seorang pembudidaya pedang. Bagaimana mungkin saya bisa mundur ketakutan? Kata Yu Tianhong, posturnya tegak sempurna dan matanya berkilat seperti pedang. Sangat mudah untuk meredam kekuatan seseorang, tetapi sulit untuk memurnikan hati. Ketika hati Anda penuh dengan ketakutan, momentum Anda lemah. Bagi para pembudidaya, ini adalah hal yang tabu. Lonely River tertawa. "Hatimu kokoh seperti besi. Ini benar-benar layak dikagumi. 3 hari dari sekarang, saya ingin melakukan perjalanan ke Gunung 9 Milet bersama Anda." Anda Tianhong mengerutkan alisnya. "Kamu bisa menonton pertarungan, tapi jangan ikut campur." Lonely River tertawa. "Jika kamu bisa mengambil kepala bocah itu, secara alami tidak akan ada kesempatan bagi lelaki tua ini untuk terlibat." 3 hari berlalu dalam sekejap. Tak lama, waktu duel tiba. Fajar pada hari ke-20 bulan keempat, di puncak Gunung 9 Milet, 30 mil di luar ibu kota. Puncaknya datar, dan berdiri di sini, orang bisa menatap lautan awan yang bergolak. Itu adalah tontonan yang cukup besar. Oleh karena itu, puncaknya disebut, dataran tinggi pemandangan laut. Tempat ini disukai oleh para cendekiawan dan penyair Jade Capital, yang sering datang ke sini untuk memandangi pemandangan. Itu telah mengilhami banyak puisi. Namun, hari ini, itu telah menjadi tempat berkumpulnya para seniman bela diri. Para ahli sebanyak awan, langit baru saja cerah, namun ada banyak sosok yang berkerumun di sekitar Ocean View Plat. Beberapa adalah Grandmaster, orang yang mampu mengguncang wilayahnya masing-masing. Yang lainnya adalah leluhur bela diri Xiantian yang terkenal di seluruh negeri. Bahkan ada dewa bumi yang legendaris dan sulit dipahami yang hadir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hari ini, puncak Gunung 9 Milet seperti upacara pembukaan suatu acara yang megah dan megah. Banyak pakar generasi tua, orang-orang yang jarang meninggalkan pengasingan, telah muncul. Mereka yang berada di bawah level Grandmaster bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbaur dengan kerumunan. Jika mereka ingin ikut bersenang-senang, mereka bisa berkumpul lebih jauh di bawah gunung dan di sekitar dasarnya. Lihat, pakar sekte pedang naga tersembunyi telah tiba. Senior Si Fengliu memimpin grup. Ketika Si Fengliu muncul, tampak seperti gambar yang abadi, dataran tinggi itu langsung gempar, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke arahnya. Namun hari ini, sekte pedang naga tersembunyi tidak ditakdirkan untuk menjadi pusat perhatian. Tak lama kemudian, seruan kaget lainnya terdengar. Bukankah itu Raja Featherflow? Jenius sekali dalam 1000 tahun itu. Dia seorang legenda, dia sebenarnya ada di sini juga. Puncaknya praktis mendidih ketika semua orang menoleh untuk melihat wanita muda berbaju putih. Dia memiliki pedang kuno yang diikatkan ke punggungnya, dan dia tampak seperti kecantikan abadi surgawi. Setelah Yue Xichan tiba, dia dengan santai berdiri di bawah pohon pinus di sisi tebing, tenang dan menyendiri. Kehadirannya menambah sosok cantik pada lanskap yang sudah menakjubkan. Setelah itu, satu demi satu tokoh terkemuka tiba, menyebabkan keributan demi keributan di area sekitar Cloudview Peak. Seseorang melakukan beberapa perhitungan kasar dan menyadari bahwa ada lusinan leluhur bela diri Xiantian yang hadir. Peristiwa besar seperti itu membuat hati penonton yang tak terhitung jumlahnya bergetar ketakutan. Ini sudah diduga. 3 hari yang lalu, ketika kabar tentang duel Yu Tianhong yang akan datang dengan Su Yi menyebar, itu mengguncang seluruh Zhou Agung. Tokoh terkemuka yang ditempatkan di seluruh negeri berangkat begitu mereka mendengar berita itu, semuanya menuju ibu kota. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan duel antara para ahli sejati.
Guru negara juga ada di sini. Tak lama kemudian, suasana mendidih sekali lagi. Alasannya sederhana, Kepala Phoenix Pass Academy, serta pembimbing negara saat ini, telah datang sendiri. Hahaha, rekan Taois, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Ini benar-benar kejutan. Ledakan tawa hangat mengikuti. Ketika orang banyak melihat, mereka melihat sekelompok orang mendekat. Pemimpin mereka adalah seorang penatua berambut putih, berjanggut putih berjubah merah. Dia membawa lambang Taois di satu tangan, dan kebut bulu di tangan lainnya. Dia agung dan mengesankan, penatua tertinggi dari sekte roda bulan Wei besar, Yun Zongqi. Pengumuman ini membuat daerah itu menjadi gempar. Semua mata tertuju pada pendatang baru ini. Yun Zongqi telah menjadi salah satu dewa bumi paling termasyur di Wei besar beberapa dekade yang lalu. Dia bertanggung jawab atas harta sihir warisan sekte roda bulan, sebuah benda yang diwariskan dari generasi ke generasi, lambang penekan gunung. Selanjutnya, kultivasinya dalam dan tak terduga, dan prestise mengguncang bangsa. Dia juga pemimpin misi diplomatik Wei besar. Hong Sensang melirik Yun Zongqi dan mengangguk. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan sebesar itu. Saat dia berbicara, ada gangguan di kejauhan. Segera setelah itu, seseorang berteriak, pedang Raja Tianhong telah tiba. Seketika, semua orang yang hadir, termasuk Dewa Bumi yang terkenal dan tokoh berpengaruh yang mampu mengguncang dunia dengan satu hentakan kaki, menoleh untuk melihat. Mereka kemudian melihat sekelompok orang di kejauhan, berjalan melewati pegunungan. Dua orang berjalan di garis depan. Yang pertama adalah pria berwajah kurus dengan jubah putih polos dan topi bertepi tinggi. Yang lainnya mengenakan jubah Buddha, seorang biksu yang terlihat ramah dan mengelak. Ini tidak lain adalah Yu Tianhong dan Kepala Tetua Aula Arhat Kuil Sanglin, Lonely River. Kelompok yang berjalan di belakang mereka semuanya adalah tokoh terkemuka dan anggota misi diplomatik Qin besar. Saat mereka tiba, atmosfer di Ocean View Plate mencapai tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama Yu Tianhong, dia langsung menjadi pusat perhatian orang banyak. Lagi pula, Raja Pedang Tianhong dari Great Qin yang mengeluarkan tantangan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.